teman-teman semua, kita mulai acara kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang tak terhingga pada teman-teman semua, ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini berkenan untuk hadir dalam kegiatan sharing Cash Pro. Untuk hari ini saya ingin memberikan materi Cash Pro atau setara itu di topik 16, yaitu tumbuh sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, sebelumnya supaya kita bersemangat, saya ingin ada yang setara dulu ya. Ini saya izin dibuka dulu ya supaya suaranya jelas ya. Baik. Nah, teman-teman, ibu-ibu semua, biasanya kalau kita memberikan materi Cash Pro atau setara kepada anak-anak, kita mulai biasanya dengan yel-yel supaya anak-anak bersemangat. Gampang kayaknya. Nanti kalau saya bilang salam setara, jawabnya semangat dunia. Terus remajanya gini sambil senyum. Ya. Iya, nggak apa-apa lah walaupun nggak kelihatan ya pakai masker. Kita coba ya teman-teman ya. Ayo sambil berdiri dulu biar kita bersemangat. Yap. Yap. Salam setara, semangat dunia remaja. Keren sekali lagi ya. Oke, yuk. Salam setara, semangat dunia remaja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Boleh tepuk tangan buat kita. Ya. Baik, kita mulai materi hari ini. Kita akan berbicara tentang tumbuh sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, kita awali dengan permainan pembagian peran. Nah, dari ketujuh peran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, itu mana peran yang bisa dilakukan oleh nanti karena kita akan permainan, nanti kalau sudah diisi nanti saya besarkan ya. Kita bikin dalam form yang besar. Nah, dari ketujuh peran ini, mana menurut ibu-ibu, teman-teman semua, yang peran itu bisa dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja atau kedua-duanya? Nah, siapa yang mau coba untuk menjawabnya? Oh iya, saya bacakan. Oh ini saya ingin sebentar, nanti baru kita ya melahirkan, merawat anak, menyusui, memasak, bekerja atau mencari uang, menyapu lantai, dan memperbaiki atap. Siapa mau coba? Coba Ibu Yanian. Tunggu sebentar biar kedengaran suara. Ya boleh. Peran melahirkan perempuan. Sambil saya ini kan ya. Kalau melahirkan Perempuan. Satu apa semua? iya boleh. Terus kalau Yang lain aja. iya boleh. Ya, Yang kedua, peran merawat anak itu kedua-duanya, bisa perempuan dan bisa laki-laki. ya, oke. Terus Kalau menyusui perempuan pasti. perempuan saja ya. Oke, kalau memasak Untuk memasak kedua-duanya bisa Kedua-duanya bisa laki-laki. bisa perempuan, bisa laki-laki. Oke, berikutnya Untuk bekerja atau mencari uang bisa dua-duanya. bisa dua-duanya. Oke, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kemudian menyapu lantai laki-laki dan perempuan bisa. iya, berarti dua-duanya. Oke, selanjutnya memperbaiki atap ya laki-laki ya. laki-laki ya. Perempuan bisa nggak kira-kira? Nah, ini kita sepakati bersama dulu ya. Jadi untuk yang memperbaiki atap, perempuan juga bisa ya. Oke, ya. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Artinya itu tetap bisa aja yang melakukannya perempuan ya. Bisa. Bocah bisa ya. Jagoan ya. Oke baik. Nah ini hasilnya ya.
Jadi dalam permainan pembagian peran ini sudah kita sepakati bersama bahwa yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki itu melahirkan dan menyusui, ya. Nah, kalau melahirkan dan menyusui itu dia terkait dengan kodrati atau sesuatu yang sudah diberikan atau ditakdirkan oleh Allah, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti terkait dengan seks, ya. Jadi nanti setelah ini kita akan apa itu seks, kemudian apa saja yang mempengaruhinya, kemudian apa ininya, apa namanya, perannya dan lain-lainnya. Kita lanjut, ya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan berbicara tentang seks dan gender. Ini sering terbalik-balik, ya. Karena itu kita di sini akan memahami supaya tidak keliru pengertiannya antara seks dan gender. Ya, yang sering keliru itu adalah di seksnya. Orang kadang-kadang beranggapan seks itu dikaitkan dengan hubungan seks, padahal tidak, ya. Jadi, seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis dan kodrati. Kodrati itu artinya memang ditakdirkan dari Allah, gitu ya. Mencakup perbedaan kromosom, organ seksual reproduksi, hormon, dan karakteristik fisik. Tidak dapat dipertukarkan. Maksudnya tidak dapat dipertukarkan itu kalau misalnya kita punya rahim, kalau laki-laki kan nggak punya dan itu tidak bisa dipertukarkan. Beda dengan kalau kita tadi memasak. Kalau memasak kan tadi bisa dua-duanya. Nah, nanti itu kan kita bahas di masalah gendernya. Iya apa enggak? Tetap, ya. Nanti kalau ada hal-hal yang lain yang menjadi pertanyaan, nggak apa-apa kita bahas, ya. Kemudian ketentuan Tuhan, universal atau umum, tidak terpengaruh ruang dan waktu. Dari kita lahir ya kita perempuan gitu, sampai kita mati kita perempuan, gitu ya. Kemudian seks sering disebut sebagai jenis kelamin biologis. Jadi seks itu adalah jenis kelamin, ya, supaya tidak lagi miskonsep, ya. Baik, kita teruskan dulu. Nah, aspek perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan itu jelas sekali, ya. Aspek perbedaannya misalnya kromosom. Jadi kalau pada laki-laki itu kromosomnya XY, kalau perempuan XX. Nah, kalau di pelajaran biologi atau pelajaran IPA itu memang ada nanti pewarisan sifat. Jadi nanti penentu jenis kelamin itu adalah laki-laki, bukan kita perempuan. Kenapa? Karena kromosomnya kita tuh cuma XX, jadi ketemu yang manapun hanya kromosom X, 4 dapatnya. Nah, kalau pada laki-laki dia ada yang ketemu X, ada yang ketemu Y. Kalau nanti kromosomnya ketemu setengah dari ayahnya itu yang X, maka jadinya XX adalah perempuan bayinya. Kalau dapatnya yang Y, jadinya kromosomnya XY, maka anak itu nanti berjenis kelamin laki-laki, gitu ya. Kemudian untuk organ seksual reproduksinya, laki-laki itu memiliki penis, sperma, dan testis, ya. Ini sudah kita bahas di materi pubertas, ya, untuk organ seksual reproduksi. Kemudian untuk perempuan itu organ seksual reproduksinya ada vagina, sel telur atau ovo, kemudian ada ovarium dan rahim atau uterus, ya. Nah, karakteristik fisiknya ini pada laki-laki itu payudaranya ada tapi tanpa kelenjar susu sehingga tidak bisa menghasilkan ASI. Kemudian adanya rambut ketiak, rambut pubis, jakun, janggut, kumis, kemudian otot badan yang liat gitu atau kekar gitu, ya. Sedangkan pada perempuan itu payudaranya dengan kelenjar susu sehingga pada saat ibu hamil memasuki usia 7 bulan itu sudah mulai memproduksi air susu, ya. Kemudian adanya rambut ketiak, rambut pubis, pinggul yang khas. Kalau perempuan kan pinggulnya agak melengkung gitu, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang tadi, ya. Kita akan berbicara tentang gender. Nah, kita ke permainan pembagian peran. Selama ini orang kadang-kadang menginginkan, atau mungkin kita dari waktu kita masih kecil gitu menginginkan kalau kita perempuan itu kita harus bagaimana. Kalau
sebagai laki-laki itu harus bagaimana. Nah, yang sudah teman-teman atau ibu-ibu alami itu kalau jadi perempuan harus seperti apa? Nah, coba kita sharing sama-sama. Siapa yang mau coba jawab? Iya, Dara. Silakan, Bu. Kalau kita biasanya kita masyarakat atau orang tua atau keluarga itu menginginkan kita sebagai perempuan seutuhnya itu kita harus seperti apa gitu, baik fisik maupun sikap kita. Nah, menurut Dara gimana? Kalau saya sebagai perempuan, dari sewaktu saya kecil memang diajarkan bahwa perempuan itu harus lemah lembut gitu. Sedangkan kalau laki itu tidak boleh nangis, tidak boleh cengeng dan harus kuat. Oh gitu. Jadi kalau laki harus maco, harus kuat, nggak boleh nangis, gitu, nggak boleh cengeng gitu ya. Iya, iya. Oke, kalau Uca mungkin ada yang mau nambahkan? Kalau perempuan harus gimana? Kalau perempuan itu tanggung jawabnya itu untuk keluarga, tapi kalau untuk menafkahi atau bagian mencari nafkah itu mungkin perempuan memang bisa membantu, tapi itu kan tetap tugasnya laki-laki. Gitu ya, keluarga menginginkan seperti itu. Nah, sekarang kita diskusi sebentar. Menjadi seorang perempuan harus lemah lembut, gemulai, tutur katanya halus, gak boleh pecicilan gitulah ya. Kemudian itu kalau bisa usahakan di rumah aja, ngurus rumah tangga seperti itu. Siapa yang melabelinya? Yang memberikan label itu siapa? Apakah dari kita sendiri atau dari orang lain atau masyarakat? Nah iya, masyarakat ya ibu-ibu ya. Padahal kan nggak harus, misalnya kita anak laki contohnya jatuh sakit, kan harusnya boleh dia nangis, ya apa enggak? Iya, tapi kita misalnya yang sering terjadi itu, jadi anak laki nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis gitu ya. Padahal sakit, kalau sakit ya boleh seharusnya menangis. Itu kan ekspresi emosi ya. Nah, iya seperti itu. Jadi pelabelan atau pemberian label itu yang mengkonstruksi atau membangun pembagian peran itu adalah dari masyarakat. Tentu karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, itulah yang kita sebut dengan gender. Sekarang kita lihat pengertiannya ya, secara terperincinya seperti apa ya. Jadi gender itu adalah pembedaan ya ibu-ibu ya, bukan perbedaan. Jadi sengaja dibedakan. Jadi ya pembedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bentuk nilai, posisi, peran maupun hubungan yang merupakan bentukan atau konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial ini dipengaruhi oleh tempat, waktu, suku atau ras, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan interpretasi agama, sehingga sesungguhnya bisa berubah. Maksudnya bisa berubah tuh misalnya gini, kalau dulu mungkin ya anak perempuan tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, gak usah, nanti kan cuma kerjanya di dapur aja, nyapu, ngepel, masak, ngurus rumah tangga. Terus perkembangannya apa yang terjadi? Berubah kan ya ibu bapak ya, atas perjuangan ibu R.A. Kartini ya, kita memperoleh kesetaraan. Perempuan juga sekarang banyak yang bekerja mencari nafkah juga, tetapi tidak merupakan juga tugas-tugas yang memang bisa dibagi bersama keluarga di rumah. Nah, itu pembagian peran tadi ya. Sampai sini bisa dipahami ya, jadi bedanya seks dengan gender ya. Oke, baik. Nah, kita lihat aspek pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam gender. Aspek pembedanya yang pertama sifatnya. Kalau laki-laki kan itu dianggapnya kuat, macho, percaya diri, egois, dan rasional. Ini konstruksi gender yang dilabeli atau dibentuk oleh masyarakat ya. Sedangkan perempuan itu lembut, keibuan, tidak percaya diri, pemalu, penyabar, dan emosional. Padahal kan nggak seperti ini juga ya. Kadang-kadang laki-laki juga ada loh yang sifatnya lembut ya kan, sehingga dikatakan bisa berubah gitu ya. Kemudian untuk peran laki-laki sebagai pemimpin, kepala rumah tangga. Padahal pemimpin juga sekarang banyak ya dari perempuan seperti itu.
Kemudian kalau perempuan menjadi perawat dan pengasuh anak, ya. Padahal perawat juga laki-laki juga banyak ya yang berprofesi menjadi seorang perawat. Kemudian untuk posisi, laki-laki biasanya itu merupakan yang utama atau pemimpin, ya. Sedangkan perempuan itu yang nomor 2 atau yang dipimpin. Nah, ini aspek pembedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam gender, sehingga pembedaan-pembedaan ini sedikit banyak juga tetap menimbulkan masalah, gitu, ya. Nah, kita lihat mengapa terjadi pembedaan itu, ya. Nah, pembedaan ini berawal dari pembiasaan sosial seperti tadi Bu Dara dan Bu Uca sampaikan, kemudian disosialisasikan atau diajarkan baik secara langsung ataupun tidak. Melalui siapa? Keluarga, masyarakat, budaya, agama, media massa, termasuk iklan-iklan, ya. Kemudian dari film, novel, artikel, peraturan perundang-undangan, lembaga pendidikan, gaya hidup, dan lainnya. Sehingga kebanyakan menganggap sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak bisa diubah. Padahal kan bisa diubah. Nah, media massa itu kan sering menayangkan gitu loh. Atau kalau misalnya di buku-buku bacaan saja, misalnya ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur. Padahal kan chef-chef sekarang banyak yang laki-laki, ya kan? Nah, itu sebetulnya peran itu bisa digantikan gitu. Jadi bisa berbagi peran, ya. Karena konstruksi sosial dari masyarakat itu sudah berlangsung lama gitu. Kita juga mungkin mengalaminya sehingga itu jadi melekat. Nah, ini yang penting untuk kita rubah mindset kita itu bahwa untuk gender itu mesti ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang selanjutnya, gender itu sering disebut sebagai peran jenis kelamin secara sosial. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau laki-laki itu bekerja, kalau ibu-ibu ngurus rumah tangga dan lain-lain, ya. Nah, dengan terbentuknya gender ini, maka lahirlah pembedaan yang cenderung bersifat diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin, yang biasanya adalah perempuan. Yang banyak dimarginalkan atau dirugikan kalau kaitannya dengan gender biasanya siapa, ibu-ibu? Perempuan, ya. Nah, itulah yang menyebabkan masalah gender ini harus disampaikan dan diubah mindsetnya perlahan-lahan, ya. Tentu dari lingkungan kecil dulu, dari lingkungan keluarga dulu, ya. Oke, nah kita ada di bagian terakhir. Oh iya, sebelum kita ke mitos dan fakta, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kita hanya membedakan seks dan gender. Seks itu apa, gender itu apa. Kemudian mengapa terjadi pembedaan, ya. Oke, untuk mitos dan fakta, nanti saya minta teman-teman, kalau teman-teman itu menganggap pernyataan itu merupakan mitos, teman-teman berdiri. Tapi kalau teman-teman menganggap bahwa itu adalah fakta, teman-teman duduk saja, ya. Nanti alasannya baru kita bahas sama-sama. Oke, ya. Yang pertama, pernyataannya, hanya laki-laki yang boleh menjadi ketua OSIS kalau di sekolah. Mitos atau fakta? Kalau mitos apa tadi kata saya? Ya, kalau mitos berdiri. Kenapa Ibu Dewi alasannya? Karena kan sekarang sudah zaman kemajuan, jadi tidak hanya laki-laki yang menjadi pemimpin, wanita pun bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, bagus sekali ya. Itu wanita. Baik, kita pernyataan kedua. Menjadi perawat di rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Mitos. Kalau mitos? Iya. Kenapa? Ibu Dewi coba. Dewi lagi. Oh iya, kebetulan namanya Ibu Dewi. Iya. Karena untuk merawat seseorang itu tidak hanya memerlukan perempuan, tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan, lelaki pun harus bisa. Iya. Karena perempuan aja bisa naik tangga untuk benerin atap, kenapa laki-laki nggak bisa untuk merawat? Iya, dan faktanya di rumah sakit banyak nggak perawat yang laki-laki? Banyak. Ya, jawabannya udah kayak tepuk tangan dong buat Bu Dewi. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke pernyataan ketiga.
ketiga, perempuan tidak akan dapat hamil tanpa laki-laki. Langsung diterima. Perlu laki-laki nggak mau buat hamil? Udah jelas ya, berarti itu adalah fakta. Yang keempat, perempuan lebih terampil dalam hal menjahit pakaian daripada laki-laki. Faktanya apa? Iya, suami bocah lebih pintar menjahit ternyata. Kan banyak sekali penjahit-penjahit itu ya, profesi penjahit itu para laki-laki. Oke. Selanjutnya yang kelima, merawat bayi hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Mitos. Faktanya apa? Ibu-ibu? Iya, bapak-bapak juga bisa ya, mandikan bayi kan bisa, mandikan anak itu, atau ganti popok, iya kan? Atau buatkan susu, iya. Ini yang ibu hamil nih, yang sebentar lagi suaminya mungkin sudah mulai diajarin. Oke, lanjut. Nomor 6, mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Coba sih minta satu apa alasannya? Itu. Karena mengurus rumah tangga itu harus berdampingan. Jadi kalau misalkan perempuannya si ibu lagi sakit, bapak bisa membantu. Ibunya cuci baju, bapaknya cuci piring ya Bu Ara ya. Iya, keren jawaban Bu Ara, tepuk tangan dong buat Bu Ara. Iya. Yang ke-7, laki-laki tidak boleh menangis. Mitos, kalau mitos seperti ini. Coba ini Abu Sendiri Bu Tami, kenapa laki-laki tidak boleh menangis di dalam mitos? Laki-laki tidak boleh menangis. Iya. Yang mitos. Iya, kenapa? Karena apa ya? Boleh nggak laki-laki menangis? Boleh. Kan laki-laki kan boleh galau juga ya, Clara. Untuk menunjukkan ekspresi kalau sakit, apakah sakit fisik ataupun sakit hati, ya kan? Boleh dong menangis. Terakhir, ibu-ibu teman-teman semua, perempuan yang sedang olahraga bela diri tidak akan bisa memiliki anak. Mitos. Faktanya banyak atlet ya tetap. Iya, atlet-atlet banyak ya memiliki anak. Alhamdulillah. Selesai kita pada yang fakta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terakhir kita ya lagi ya, sekali lagi ya. Ayo, ya lagi, berdiri semuanya. Salam setara. Iya, terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.